Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Itu tadi suaranya Linda, temennya Vina yang diduga kerasukan oleh arwahnya Vina. Kebanyakan dari kita kan udah paham banget tentang kasus ini. Kalau ada seorang gadis yang diperkosa bergantian, dikencingi, hingga disabet dengan samurai, habis itu dibunuh oleh geng motor di Cirebon. Nah, kejanggalan kasus ini ada banyak. Cuma ini yang jadi sorotan Renung Nalar, karena emang kejadian-kejadian ini di luar nalar. Pertama, status kasusnya. Polisi bilangnya kalau Vina dan pacarnya ini mati karena kecelakaan, dan bilangnya kecelakaan tunggal. Tapi setelah ada kejadian temannya Vina yang kerasukan arwah Vina dan viral, status kecelakaan ini tiba-tiba jadi berubah jadi kasus pembunuhan. Kok bisa laporannya berubah drastis? Kecelakaan tunggal dan pembunuhan itu beda loh. Kesannya itu si oknum polisi ini mager parah buat ngusut kejadian ini. Padahal di tubuh korban aja udah penuh dengan luka, kepala juga ada hantaman benda tumpul. Kok bisa dianggap kecelakaan tunggal? Belum lagi ada temuan sperma pada tubuh Vina. Kok bisa gampang banget dibilangnya kecelakaan tunggal? Apa karena rakyat jelata maka jadi diperlakukannya ya ala kadarnya? Kita kan jadi mikir ya, kalau di sensus penduduk tuh ada jumlah penduduk, nah terus kan ada angkanya. Ya apakah masyarakat itu cuma sekedar angka dan bukan sesuatu yang penting untuk dibela? Vina ini sebenarnya nggak ada direncanain untuk dibunuh ya kak. Oke. Tapi karena ada si pacarnya yang coba untuk nolong dan Vinanya udah terlanjur buka mata, Vinanya tahu siapa aja. Akhirnya ada yang refleks gitu buat mukul dia pakai batu dan kayu gede gitu kak. Dan itu juga kayu yang di sekitaran kayak ada gubuk gitu, di bawah gubuk ditarik terus baru dipukul. Yang aku lihat juga Vinanya ini sempat ada perlawanan, sempat ada obrolan, tapi malah sorry ya, kelakuan dari yang ngebunuhnya itu malah ngencingin muka dia, terus diludahin. Jadi emang apa yang terjadi sama jasadnya Vina ini emang tragis banget. Nah terus nih, karena ini naik jadi kasus pembunuhan, polisi langsung nyari pelakunya. Dan gak butuh waktu lama, polisi bisa meringkus 8 pelaku dari 11, dimana 3-nya buron. Nah kejanggalan selanjutnya tuh di sini. Dikatakan dari berita yang beredar, 5 dari 8 pelaku yang ditangkap adalah korban salah tangkap. Mana ada yang udah dipenjara 4 tahun? Ngeri gak tuh? Yang masuk penjara adalah orang yang gak pernah melakukan tindak kejahatan sama sekali. Tiba-tiba diseret dan dijebloskan ke dalam penjara. Belum lagi tuntutan hukumannya nggak main-main loh. Ada di penjara seumur hidup. Ngeri nggak tuh? Nah kita bayangin aja ya, kalau misal ini nggak viral, adem ayem aja gitu. Lah 5 orang ini nasibnya gimana? Ya kan bakal di penjara seumur hidup mereka untuk sesuatu yang nggak mereka lakukan. Bayangin aja udah ngeri. Kok bisa ya nangkep pelakunya asal-asalan? Pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Dan malah yang dikatakan sebagai otak pembunuhnya, si Eki ini malah belum ditangkap dan masih jadi DPO. Dan gokilnya lagi nih, DPO-nya aja baru keluar setelah 8 tahun. Itu juga gara-gara ada kasus Vina dijadiin film dan tayang di bioskop. Nah sekarang bayangin aja kalau nggak ada film Vina ini, kasus Vina apa kabar ya? Nah yang bikin kita bertanya-tanya, kok bisa DPO tapi posternya nggak ada foto atau muka pelakunya, dan malah gambar grafis aja dengan ciri-ciri. Ini di One Piece aja gambar buronannya itu jelas meski ya bentuknya grafis. Lah ini kalau ngomongin ciri-ciri kan kurang spesifik. Lagian ini udah 8 tahun, apa badan mereka nggak berubah, rambut mereka nggak berubah. Nih ya, yang paling ekstrim, kalau si pelaku ternyata operasi plastik, nah orang-orang kan jadi tambah nggak tahu. Lah operasi plastik mukanya, andai.
Nah, kejanggalan selanjutnya ini yang dirasa cukup aneh. Kalau dari penuturan pengacara kondang Hotman Paris, ada yang merubah BAP dalam kasus Vina ini. Nah, menurut Hotman, pada pemeriksaan awal, hampir 8 tersangka yang udah divonis ngaku ke polisi. Ada 3 orang pelaku yang belum ditangkap, namun 3 pelaku yang sampai sekarang masih DPO ini nggak dimasukkan ke dalam berkas kasus saat polisi melimpahkan ke kejaksaan. Bang Hotman juga menyebutkan pengubahan berkas ini seolah-olah menyangkal keterlibatan 3 orang DPO ini. Padahal hampir semua tersangka ngaku bahwa 3 DPO turut andil dalam kasus ini. Nah, Bang Hotman juga mengatakan keterangan 8 orang tersangka bukan sebuah karangan belaka. Hotman berdalih ada keterlibatan oknum polisi yang diduga turut membersihkan nama 3 orang DPO. Bahkan sampai sekarang seolah-olah alamat 3 orang DPO ini nggak jelas. Padahal itu harusnya di berita acara pemeriksaan di awal harusnya ada. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon 8 tahun lalu 2016. Dari 11 pelaku, 8 telah divonis pengadilan dan 3 menghilang atau DPO. Katanya yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku pembunuhan yang karena cintanya ditolak oleh almarhum. Bapak Kapolda Jawa Barat, jutaan rakyat Indonesia memohon dan meminta tim Hotman 911 juga agar membantu terungkapnya kasus ini. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, dimulai dari keluarga si 3 pelaku ini. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan, pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Oke? Tim Hotman 911 akan terus membantu para pengais keadilan. Apalagi nanti setelah klien saya Bapak Prabowo menjadi presiden, Hotman sudah berjanji akan terus memberikan bantuan keadilan kepada pengais keadilan. Dan sebagaimana saya sudah ngomong berkali-kali, Hotman tidak tertarik menjadi birokrat. Saya mau bebas dan sangat memohon nanti bantuan dari Bapak Prabowo agar benar-benar tim Hotman 911 benar-benar efektif. Ya, salam untuk klien saya Bapak Prabowo, calon presiden yang sudah terpilih. Bahkan ya, kasus Sambo aja yang jabatannya mentereng bisa diusut meski butuh waktu, tapi diusut. Nah, 3 orang DPO ini siapa? Kok sakti sekali dan bisa-bisanya nggak tersentuh selama 8 tahun. Ya, semoga kasus ini segera menemukan titik terangnya, karena emang udah kelewatan. Ada pelaku yang bunuh orang bisa dengan nyamannya hidup di luar dengan bebas. Jadi minta tolong juga sama netizen yang budiman, tolong terus ramekan, viralkan terus menerus kasus ini sampai pelaku tertangkap dan diadili. Ya, kita bayangin aja bila hal seperti ini menimpa keluarga kita, betapa marah, sedih, kecewa, kan bercampur aduk, tapi nggak kunjung menemukan kepastian hukum. Dan untuk kalian, kalau menemukan kejanggalan yang lain, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari tegakkan keadilan, bersama kita viralkan kasus ini kembali demi para korban. Dan ini Rulung Nalar.